Selamat datang di Talkshow She Bilpis. Saya Ruby Khalifah, tuan rumah She Bilpis. Sepuluh juta keluarga telah menerima bantuan sosial berupa program Keluarga Harapan atau biasa dikenal PKH. Kementerian Sosial telah mengalokasikan 36,9 triliun pada tahun 2020. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sejumlah studi menyatakan bahwa PKH telah banyak memberikan manfaat kepada keluarga miskin. Tidak saja membantu memberikan dukungan finansial, tetapi juga pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh para pendamping PKH seperti memperkenalkan hidup sehat, penguatan ekonomi keluarga, perlindungan anak, kesejahteraan lansia, dan perlindungan disabilitas. Sedikit demi sedikit telah mengubah mindset keluarga PKH menjadi lebih terbuka dan berdaya. Aminatur Rizkia atau biasa dipanggil Reski merupakan pendamping PKH di Sampang. Dia telah melakukan sejumlah terobosan penting dalam upaya memperkuat hak-hak perempuan melalui program PKH. Selain aktif sebagai pendamping PKH, Reski juga mengembangkan Sekolah Perempuan Perdamaian atau SP, dikasih nama Bintang 9 Sampang, sebagai ruang belajar perempuan dan upaya mendorong kepemimpinan perempuan di kampungnya. Talkshow She Bilpis kali ini akan mengupas tentang pengalaman Reski dalam membangun agensi perempuan perdamaian melalui program PKH, program Keluarga Harapan, dinamika pemberdayaan perempuan Sampang. Selamat datang Reski pada Talkshow She Bilpis. Selamat datang juga Ibu Ruby. Apa Selalu kabar? cantik. Apa Alhamdulillah, walaupun baik namun kedinginan sini Bu. Oh gitu. Maklumlah orang desa. Orang Sampang itu yang kayaknya Sampang agak, itu panas ya? Iya panas. Kalau kedinginan masuk ke kota sedikit itu agak ini. Kota ini sebenarnya panas, tapi kalau dalam ruangan dingin. Oh iya. Gitu. Bedanya kota sama desa itu. Ada kulkas otomatis. Iya baik. Nah ini apa sebenarnya yang memotivasi kamu? Kan masih muda ini ya. Iya. Tapi kemudian memutuskan untuk menjadi pendamping desa. Pendamping di program. Ya di program Keluarga PKH. Harapan, ya. Apa? Yang melatar belakangnya itu banyak sebenarnya Bu ya. Yang pertama itu mulai dari pendidikan sejak dini. Oke. Jadi seseorang pada saat ini terbentuk mulai sejak dini menurut saya. Karena masa lalu itu akan menjadi sejarah bagi masa depan kita semua. Yang pertama itu adalah pendidikan dini, di mana saya mendapatkan asupan dari orang tua saya seperti itu. Beliau itu menyatakan bahwa tugas saya sebagai manusia bukan hanya untuk sebagai individual, namun akan menjadi sosok yang memang bersosial dan harus bersosial seperti itu, dan memang harus memperjuangkan hak-hak manusia lainnya demi kemanusiaan itu sendiri. Itu salah satunya. Di antaranya itu seperti halnya saya yang sering diajak oleh almarhum abah saya ketika ada pertemuan-pertemuan kecil atau bertakziah atau hanya sebatas hello say gitu kepada para tetangga-tetangga sekitar. Kira-kira tetangga itu kira-kira baik-baik saja atau memang lagi sakit dan hal semacamnya. Itu mungkin yang berawal saya memiliki kepekaan atau kepedulian sejak dini, itu salah satunya. Yang kedua itu ini turunan ya Bu ya dari pendidikan dini itu yang sudah menjadi asupan saya sejak kecil. Yang kedua itu orang tua saya itu tidak pernah membeda-bedain anak putra-putrinya itu membeda-bedakan karena jenis kelaminnya seperti itu. Dan itu menurut saya adalah hal yang memutus mata rantai budaya patriarki dari keluarga besar saya seperti itu. Itu dimulai dari keluarga kecil yang saya rasakan. Salah satunya juga itu almarhum abah saya itu menolak dengan tegas sebuah lamaran yang datang kepada saya di waktu saya kecil. Nah, itu yang umur berapa udah dilamar? Mungkin masih berapa ya Bu, 7 tahunan gitu Oh Bu my ya. God.
Nah, kalau di sana itu budaya pernikahan dini itu sejak dalam kandungan sejak itu, dalam kandungan iya, gitu ya. itu Udah kayak di apa sih istilahnya? Kayak udah ini di tag lah, ini Iya. kira-kira akan jadi mantu saya iya, gitu ya. gitu. Oke. Udah dianu dulu gitu kan, dirilis ini. Itu para menantu-menantu saya seperti itu. Nah, itu menolak secara tegas gitu. Enggak, anak saya masih kecil seperti itu. Kalau yang di remaja itu saya pernah di fase gap year gitu, Bu ya. Bukan karena kondisi sosial, bukan. Namun karena kondisi alam. Saya pernah mengalami sakit seperti itu yang lama memang, dan itu mungkin salah satunya kenapa saya sekarang itu memilih untuk aktif di berbagai organisasi di dunia kemanusiaan dan hal semacamnya. Itu mungkin salah satunya yang menyebabkan saya terus mau maju dan terus maju gitu kan, biar lebih banyak perempuan-perempuan itu lebih produktif. Apalagi anak-anak muda sekarang itu kayaknya kalau satu hari aja tidak bersama HP-nya gitu, ada sesuatu yang hilang dan semacamnya. Padahal kalau di chat lama-lama juga yang jawab, itu kan bahaya juga kan. Hai anak-anak muda di sana, kalau memang ada yang ngechat dirimu karena sangat penting, bukan karena apa ya Bu ya, karena Segera dibalas. iya, segera dibalas gitu kan. Apalagi yang berhubungan dengan pekerjaan profesional kita sebagai anak muda itu kan tergantung dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain itu sendiri gitu, Bu. Nah, ini kan program PKH ini kan sebenarnya identik dengan apa istilahnya, ya kerjaannya orang dewasa ya. Maksudnya bukan kerjaannya orang yang senior dan sebagainya gitu, dianggap punya pengalaman yang cukup, terus kemudian bisa mendampingi masyarakat begitu. Nah, sementara kalau ngelihat kan Reski itu kan masih muda gitu. Nah, alhamdulillah. Iya, maksudnya tentu tidak mudah juga mengambil pekerjaan ini dengan resiko yang luar biasa. Tapi sambil menjawab itu, sambil belum, kayaknya menarik untuk dijelaskan seluk-beluk pekerjaan di PKH itu kayak apa sih? Sebagai pendamping PKH itu kayak apa kerjaannya gitu? Iya. Seluk-beluknya ya mungkin ada tangis tawa juga gitu Bu ya. Namanya juga kadang yang namanya pikiran dan hati manusia itu kan kadang labil dan hal semacamnya. Nah, dari berbagai aktivitas yang sudah saya lakukan itu menjadi bekal utama saya masuk kategori pendamping PKH itu sendiri. Yang melalui rekrutmen pendampingan itu kan memang tidak langsung masuk saja, enggak Bu. Itu kan ada prosedur rekrutmen awal seperti itu, dan alhamdulillah saya lolos. Dan dari amanah ini saya tidak menginginkan untuk menyanyiakan kesempatan ini gitu kan ya. Mungkin proses peran awal itu yang memang harus dilakukan oleh seorang pendamping itu ya harus memetakan wilayah dampingannya. Yang pertama harus tahu di mana daerah-daerah yang akan menjadi dampingannya, mulai dari daerah itu budayanya seperti apa, karakternya seperti apa, dan hal semacamnya. Dan khususnya yang namanya daerah itu ya kalau di pedesaan ya mau tidak mau ya istilahnya kalau pakai bahasa Madura itu glenun gitu Bu, kepada yang memiliki daerah itu sendiri. Ya kalau di permisi. Iya, permisi. Ya, permisi dulu gitu ya. Permisi dulu sama yang memiliki daerah itu. Okay. Ya, yang pemiliknya ya kata orang Madura ya pasti kepala desa dan perangkapnya seperti itu. Nah, kalau tidak ada pembekalan itu terlebih dahulu ya Bu ya, kalau kita nggak pernah aktif di organisasi dan aktif di berbagai kegiatan, mungkin kita akan kayak canggung berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih dewasa seperti itu. Apalagi kalau anak-anak muda kadang cara-cara komunikasi dan kata-kata yang dipilih dan tidak dipilah dulu gitu kadang seperti itu. Nah, itu yang memang menjadi terobosan bagaimana kita menjadi pendamping itu memang harus ekstra peka gitu dan peduli dalam pendampingannya kan, karena rata-rata yang di PKH ini dampingan itu adalah khusus bagi perempuan dan bantuan itu dikhususkan bagi anak-anak yang harus sekolah, jangan sampai putus sekolah. Jangan sampai dapat PKH terus tidak sekolah gitu. Dan balitanya kalau kan ada yang balita juga Bu ya. Kalau yang balitanya itu harus ke posyandu. Secara rutin dan itu di monitor oleh pendamping. Iya, dimonitor. Jadi kalau ada pertemuan rutin seperti ke posyanduan gitu Bu. Posyandu kan memang setiap bulan ada gitu kan. Itu bagi yang tidak
hadir ke posyandu, yang memiliki balita atau yang lagi hamil seperti itu nggak datang, itu bisa menjadi catatan bagi kami berapa kali. Namun nggak langsung semerta-merta kami juga laporan kan setiap bulannya Bu ya ke atasan kami seperti itu. Tidak semerta-merta kami langsung melaporkan sesuai dengan yang ada di lapangan. Namun masih memberi pendekatan dulu gitu. Bu, kenapa nggak hadir? Takutnya ibunya itu sedang sakit atau bagaimana seperti itu. Namun kalau memang alasannya itu melalaikan tanggung jawabnya itu ya berarti kan konsekuensinya ya beliau itu berarti mau bantuannya itu kayak dipotong secara otomatis dari pusat. Ada aturan atau kontrak yang terkait dengan hal itu. Misalnya tidak rutin pergi ke posyandu misalnya, atau tidak rutin menjalankan apa yang diamanatkan oleh program. Nah, itu bisa dipotong gitu bantuannya. Jadi itu salah satu komitmen para penerima program PKH itu, karena program PKH itu adalah program bantuan yang bersyarat. Dengan syarat memiliki anak yang kecil, balita maksudnya itu Bu ya, hamil, terus yang memiliki lansia atau yang memiliki disabilitas dan anak-anak yang sekolah. Intinya tidak sampai ke perguruan tinggi karena ada batasan umur anak yang memang harus dibantu seperti itu. Mungkin kalau yang yang sudah mau melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi ya bisa mencari beasiswa yang ada di sekitar kita gitu aja. Maksudnya kalau udah dapet PKH masih diperbolehkan untuk mencari misalnya contoh beasiswa itu tidak masalah tidak masalah. Nah, ini kan anak muda menghadapi keluarga-keluarga yang sudah sudah matang lah ya, sudah dewasa lah ya. Nah, ini strateginya apa nih Reski nih untuk bisa diterima di keluarga-keluarga penerima PKH ini? Strategi yang saya lakukan itu ya saya mendekati dengan budaya lokal yang ada gitu Bu. Kalau ibu-ibu itu ya suka budaya suka bercanda ya ikutan bercanda aja gitu Bu. Kalau ibu itu suka ngegosip ya saya ikutan ngegosip gitu tapi saya nggak harus ditekanin, itu bukan gosip ala-ala ngobrolin orang lain gitu Bu. Ibu itu tuh sok cantik deh ngelewati. Mungkin ditempelin aja. Kan memang cantik Bu. Mari kalau memang mau cantik ayo kita benahi diri kita sendiri gitu kan. Jadi ditempelin seperti gosipnya itu. lebih diarahkan ke sifat hal yang positif lagi seperti itu. Itu salah satunya. Dan strategi yang lainnya ya mencoba mendekati secara personal gitu Bu. Jadi ketika kita mendekati secara personal seperti halnya yang ada ya, yang selalu kita laksanakan itu kayak ruang curhat yang di sekolah perempuan. Menggunakan metode pendekatan seperti itu, namun secara personal datang ke rumahnya, nanya Bu berapa. Kalau anak-anaknya kan saya sudah tahu Bu karena kan kamu udah pegang data kan. Nggak perlu nanya lagi anaknya berapa gitu kan. Bu kok tahu Bu saya punya anak 4 gitu kan. Jawabannya iya Bu, saya kan punya indera keenam. Candaan aja Bu. Seperti hal semacam itu. Tapi kan nanya gitu Bu, anak yang pertama itu sekarang ada di mana Bu gitu kan. Ada di dampingan saya itu sekarang, ternyata anaknya itu sudah kuliah Bu, ada yang sudah bekerja, alhamdulillah gitu kan. Walaupun beliau itu masuk kategori keluarga miskin, namun semangat juang untuk pendidikan itu sangat luar biasa seperti itu. Mungkin kalau awal-awalnya yang saya mendampingi PKH itu mindset pendidikan itu kayak nggak penting gitu kan. Mereka menyekolahkan anaknya gara dapat bantuan. Ini menarik ya. Gitu. Maksudnya ya aku tahu di Madura memang persoalan sekolah ke sekolah modern gitu ya. Tapi kalau mereka sekolah agama rata-rata hampir semua sekolah gitu ya. Nah, ini sekolah modern ini memang tantangan besar di Madura ini. Nah, ternyata program pemerintah yang PKH ini karena bersyarat maka anggota keluarga maksudnya yang sekolah didorong untuk sekolah sampai selesai gitu ya. Didorong sampai selesai. Nah apakah PKH ini juga punya dampak mengingatkan kepada orang tua atau istilahnya penurunan angka perkawinan anak? Karena kan mau nggak mau kan mereka harus sekolah nih, otomatis
orang tua harus merelakan anaknya sekolah. Iya. Nah, ini kalau kamu melihat sebagai pendamping, ngefek nggak ini? Ngefek Bu, ngefek karena kan biasanya itu umur berapa ya, kalau kelas 3 SD gitu biasanya kan mereka kadang mau kerja aja, malas sudah yang mau atau udah mau dikawinin gitu. aja Ya, gitu kan. ada juga karena Bu. aja waktu hamil ibunya aja udah langsung di tag, oh ini mau jadi menantu saya dan sebagainya Iya, gitu. ya ada seperti itu juga. Namun bantuan ini memang sangat mendorong gitu kan. Yang awalnya memang tidak mendorong secara kuat gitu kan untuk mendapatkan untuk melaksanakan pendidikannya tidak lanjut seperti itu. Namun dengan bantuan ini mereka kayak berlomba-lomba biar segera tetap pendidikan ini dirasain bersama seperti itu. Namun lagi-lagi Bu, di masa pandemi itu, pandemi yang kemarin ini menjadi dilema banget bagi saya. Karena ada beberapa orang yang memang belum lulus SMA, tingkat SMA sudah melangsungkan pernikahan itu sendiri. Ya, apa yang menyebabkan itu? Ya, ada hubungannya dengan pandemi maksudnya? Iya, ada pandemi, yaitu karena kan sistem pembelajarannya menggunakan online. Oh iya. Iya. Nomor satu menggunakan online, dan yang nomor 2 itu diliburkan secara lama. Akhirnya mereka itu kayak ogah untuk belajar lagi, malas dan hal semacamnya. Mungkin di fase sudah down ya, karena sudah lama tidak pikiran itu sudah nggak diajak berpikir. Betul. Seperti itu. Dan salah satunya itu ya terpaksa juga Bu, kalau memang anaknya ini tidak lanjut sekolah, maka bantuannya itu juga tidak lanjut seperti itu. Karena ini bantuan yang memang bersyarat bagi anak yang sekolah, itu salah satunya. Dan rata-rata kan di masa pandemi itu mungkin ya, ini catatan penting bagi kita semuanya seperti itu. Di masa pandemi itu semuanya jangan diukur di daerah perkotaan atau di daerah Jakarta yang memang notabene rata-rata memegang handphone seperti itu Bu. Sedangkan di daerah lokal, daerah pelosok seperti itu, yang namanya ibu rumah tangga khususnya yang menerima PKH itu tidak memiliki handphone dan Android. Apalagi mau mengikuti daring kan gitu. Membeli kuota, HP aja nggak punya, mau membeli kuota itu pinjam. Ketika saya tanyain, Bu, anak-anaknya ikut sekolah nggak Bu? Itu iya Bu, tapi saya pinjam HP-nya ke tetangga. Di PKH nggak diperbolehkan uang untuk membeli HP dengan kontak untuk belajar ya? Tidak, karena itu memang bantuannya itu dikhususkan untuk pendidikan, untuk pendidikan bagi anak-anak yang sekolahnya atau untuk kesehatan keluarganya. Nah, ini kan program PKH ini berbeda dengan model bantuan-bantuan BLT ya, bantuan langsung tunai ya. Ada elemen pemberdayaan di sana. Nah, mungkin kamu bisa elaborasi di mananya sih dan bagaimana seorang pendamping PKH itu melakukan pemberdayaan pada penerima manfaat ini? Iya. Pemberdayaannya itu ya melalui pendekatan 6 modul yang ada di PKH ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ruby mengenai modul pendidikan, modul ekonomi, modul kesehatan, modul perlindungan anak, dan modul disabilitas dan modul kesejahteraan lansia itu sendiri. Nah, dari pendekatan-pendekatan itu bisa digarisbawahi lagi Bu Rumbi ya, bahwa pemberdayaan itu menggunakan teknik itu, namun gerakannya itu menyesuaikan kebutuhan yang ada di lokal. Tapi kan di dalam modulnya itu kan ada yang bagian perlindungan anak ya. Nah, ini menghubungkan dengan semangat anak untuk bisa sekolah terus ini bagaimana nih? Iya, bukan, itu kan modulnya bertahap kan ya. Kalau memang sudah di tahap ya untuk perlindungan anak ya disampaikan bahwa anak itu memang tugasnya kita untuk menjaganya, jangan sampai terjadi kekerasan baik fisik maupun verbal seperti itu. Jadi salah satunya ya kami itu kadang pendamping itu tidak langsung pendamping saja yang mengisi materi itu Bu ya. Saya secara pribadi itu kadang mengundang biar berjejaring gitu kan Bu. Jadi boleh juga ngajak lembaga lain atau ngajak expert lain di dalam proses pendampingan sebenarnya itu. Kalau di di SK dan hal semacamnya nggak ada aturan itu. Ada aturan. Berarti kan nggak saklek kan? Ya, boleh kalau nggak ada aturannya berarti masih bisa ada. Berarti kan saya boleh berinovasi seperti itu. Di Madura ini kan persoalan tentang hak-hak perempuan ini persoalan yang nggak sepele ya. Iya.
banyaklah terkenal persoalan kawin muda, kawin anak, pernikahan perkawinan anak. Terus juga ada patron klien, ada posisi suami yang absolut, merasa lebih tinggi dari posisinya istri gitu-gitu. Nah ini kan budaya yang udah mengakar nih. Nah kamu sebagai anak muda gini ya, dan itu bagaimana cara mengemasnya dan cara menyampaikan kepada ibu-ibu ini yang tingkat pendidikannya juga rendah gitu ya, dan mereka juga ada perasaan takut gitu ya sama suami karena doktrin budaya dan agama yang sangat kuat memposisikan mereka menjadi orang kedua gitu, atau lebih rendah daripada suaminya gitu. Nah itu Bu yang bikin saya tertarik mencari strategi sebenarnya ya. Bagaimana sih saya mendekati keluarga yang memang budaya patriarkinya itu tinggi, namun saya tidak menjadi bumerang bagi masyarakat sekitar itu. Alhasil dengan upaya saya mencari ide-ide yang berinovasi seperti itu, saya bertemu dengan Pak Rahimah. Ini akan dilanjutkan ke SP sebenarnya Bu, disinkronkan dengan modul sekolah perempuan itu sendiri. Bu Rahimah itu siapa itu? Pak Rahimah itu adalah ketua sekolah perempuan yang ada di Jakarta, yang dilahirkan oleh Aman Indonesia seperti itu. Pertemuan awal itu ya ngobrol-ngobrol santai sebenarnya gitu kan, yang beliau itu bercerita bahwa saya dulu ini adalah seorang yang tidak mengetahui tentang aku gitu Bu, gitu. Saya adalah ibu rumah tangga, menjadi kelompok minoritas di daerah saya, kata Pak Rahimah ya waktu itu, dan saya sangat takut berbicara di depan umum gitu kan. Namun sekarang beliau itu adalah sosok yang sangat luar biasa, menginspirasi banyak orang, dan beliau itu diundang di berbagai acara menjadi narasumber. Wah ini kayaknya keren, katanya, saya tak gituin. Sepertinya ini mirip-mirip ya, hampir mirip dengan ibu-ibu dampingan saya. Kenapa saya tidak ya untuk melakukan terobosan baru ya, biar ibu-ibu dampingan saya itu seperti Pak Rahimah gitu kan, yang memang sudah mandiri secara utuh menjadi perempuan itu sendiri gitu. Nah dari hal itulah berproseslah untuk dampingan saya di program Keluarga Harapan ini menjadi kelas sekolah perempuan itu sendiri. Jadi mengkolaborasikan antara modul PKH dengan modul SP. Di mana modul SP itu diantaranya ada modul transformasi individual. Nah ini memang sangat diperlukan oleh dampingan saya seperti itu, dan ketika dikolaborasikan dengan modul PKH itu sangat luar biasa, seperti gitu. Sinkron banget seperti. Jadi itu. Secara teknis gimana tuh? Kan ini ada sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan dengan pendekatan yang PKH ya. Sudah ada modul dan sudah ada jadwal gitu kan. Terus kemudian ada sekolah perempuan. Nah ini bagaimana mematchingkan kedua ini konsep ini? Mematchingkannya itu ya kami ngikutin pertemuan rutin yang seperti biasa saya lakukan, cuma ditambah materi-materinya seperti itu, menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu. Jadi kayak contoh seperti ini ya, Ibu, PR selanjutnya saya memang suka ngasih PR kecil bagi ibu-ibu itu biar tidak lupa untuk pertemuan selanjutnya itu ungkapin terima kasih ya kepada suaminya gitu kan. Itu kan receh Bu, kecil, memang hal tabu. Tapi masyarakat itu nggak terbiasa. Iya, tapi tabu di daerah di saya, sana. Tabu ungkapan terima kasih, ungkapan mohon maaf gitu kan, goncengan atau bergandengan tangan dengan pasangannya gitu, itu sangat tabu gitu kan. Tabu atau nggak umum? Iya, tabu dan tidak umum. Menarik banget ya, hal-hal kecil gitu ya, diperkenalkan untuk mengubah relasi di dalam keluarga. Tapi sebelum kita jauh ngobrolin tentang apa yang dipelajari di sekolah, mungkin bisa diceritakan ini sebenarnya program apa sih, dan nilai apa yang sangat ditekankan di dalam sekolah perempuan sehingga
matching pula dengan programnya PKH. Iya, karena ini berkaitan dengan perempuan ya, keamanan dan perdamaian itu sendiri, di mana bahwa kita hidup di dunia ini untuk kemaslahatan bersama, untuk kedamaian hati, pikiran dan alam sekitar, itu salah satunya. Jadi kalau dikaitkan dengan PKH itu kan untuk kesejahteraan, untuk kesejahteraan hidup di dunia itu Bu. Diantaranya itu kayak ekonomi, pendidikan itu sangat matching gitu kan. Cuman karena di sekolah perempuan ini memang ada ketahanan kayak pembangunan dan perdamaian itu sendiri. Nah itu kan salah satunya memang harus didorong dari kesejahteraan sosial dengan pembangunan itu sendiri, pembangunan perdamaian itu sendiri, itu salah satunya. Ini para suami kira-kira pada kaget nggak nih dengan perubahan yang dahsyat di istri-istri mereka? Enggak Bu, alhamdulillah. Gitu ya? Malah bapak-bapak ngegosip di belakang kami. Gitu, itu gosipnya. Kalau gosip berarti sudah tersebar ya? Ya apa gosipnya? Kan salah satu pendekatan kami itu pertemuan rutin itu melalui secara bergilir ke rumah ibu-ibu secara mobile. Ya, silaturahmi dari rumah ke rumah ya ininya. Ya, untuk pertemuannya untuk gitu kan. Maksudnya pertemuan yang di pertemuan rutin program PKH yang juga ada sekolah perempuannya diintegrasikan dengan sekolah perempuan ya. Itu kami melalui pendekatan keluarga. Jadi tanpa disadari itu kan secara bergiliran nih Bu ya. Seumpamanya bulan Januari di rumahnya Bu Siti, seumpamanya di bulan Februari ya di rumahnya Bu siapa ya? Yang apa Bu Jamilah. Bu Jamilah seumpamanya gitu. Nah, karena bergiliran seperti itu ternyata bapak-bapak itu ngintip-ngintip sedikit gitu. Dengerin. Kepo mereka. Ya kepo. Kalau bahasa anak muda itu ngepoin gitu kan, apa yang diobrolin oleh kita gitu kan. Apa yang isi yang ada di dalamnya itu seperti apa dan hal semacamnya. Alhasil dari itu bapak-bapak ternyata suami-suami dari ibu-ibu yang datang di pertemuan itu mereka ngobrolin kita di belakang gitu kan. Tadi itu ngobrolin apa aja, kalau di rumahmu itu materinya apa gitu kan. Okay. Alhasil dari itu malah bapak-bapak itu membantu ibu-ibu di urusan domestik. Gitu. Itu pun bukan saya, maksudnya saya memang tidak mendengar secara langsung. Cuma ketika saya tanya sama ibu-ibu itu bilang seperti itu. Bu, gimana sekarang bapaknya, kabarnya seperti apa gitu kan. Kabarnya seperti apa? Kabarnya bagaimana gitu kan. Alhamdulillah Bu baik. Malah bapak-bapak sekarang itu Bu membantu saya ketika saya jualan pakai gerobak gitu kan. Kan itu agak berat gitu Bu. Bapak-bapak sudah mau membantu Bu membawanya sampai ke rumah, sampai ke dalam gitu Bu. Dan kalau saya cuci baju, sekarang bapak itu mau membantu untuk mengangkatnya gitu. Itu salah satu perubahan dari keluarga kecil ya. Dan itu memang terbawa ke masyarakat, itu salah satunya. Perubahan. Nah, kalau perubahan-perubahan di dalam urusan domestik ini udah kelihatan, kira-kira ngefek nggak dengan dukungan di mana ibu-ibu bisa mengambil peran lebih besar di masyarakat? Mendukung, menurut saya itu sangat mendukung, karena dengan kalau di Madura kan seperti ini Bu. Kita memang perempuan ya, anggap saja istri itu ketika menikah sudah menjadi hak paten milik suami. Iya, seperti itu. Jadi seolah-olah apapun yang akan dilakukan oleh istri itu harus dapat izin, harus kasih tahu dan hal semacamnya. Kalau memang suami tidak mengizinkan, ya tidak kemana-mana. Termasuk upload status Facebook, atau Instagram, mesti izin. Termasuk makan ya. Sebenarnya hal receh kayak makan juga itu kayak harus kalau suami nggak mau makan itu kayaknya nggak bakalan makan itu deh Bu. Gitu kan. Ya ampun. Itu salah satunya itu lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri seperti itu. Itu salah satunya. Nah, dari hal semacam itu ibu-ibu itu datang dalam pertemuan gitu kan. Itu sudah tidak ada izin lagi, cuma pemberitahuan. Saya ini mau ada pertemuan
pada hari ini gitu kan. Iya. Malah ketika lama-lama nggak ada pertemuan ditanyain malah sama suaminya, kenapa nggak ada pertemuan lagi, kamu nggak datang ya, digituin Bu. Enggak kok, memang tidak ada pertemuan. Itu salah satu menurut saya adalah dorongan kecil dari suami itu bisa berefek baik gitu kan untuk perubahan bagi perempuan itu sendiri ya. Itu salah satu. Nah, menurut kamu dari proses yang sudah berjalan ini, selain membangun kultur tadi ya, berelasi ya, ada nggak substansi yang diajarkan di sekolah perempuan tuh yang menurut kamu isu besar gitu ya, yang juga ternyata mampu diaplikasikan di tingkat keluarga? Seperti halnya itu menurut saya kayak yang isu besar itu seperti ini Bu, kayak kekerasan seksual. Oke. Nah itu kan sensitif banget tuh. Iya. Gimana tuh memberitahukannya, lalu kemudian pasti kan juga mesti hati-hati tuh, jangan sampai terjadi clash gitu ya. Tak ajak demo Bu. Gimana tuh? Demo kemana? Ya Allah, maafkan aku ya. Gimana Ibu-ibu tuh? pernah tak ajak demo Bu, itu ada demo collab ya. Waktu itu memang mengajak para perempuan-perempuan Sampang yang memang terlibat untuk mengebiri pelaku kekerasan seksual anak di bawah umur gitu. Jadi saya menyampaikan kepada ibu-ibu itu tentang kisah ini gitu Bu. Bu, seumpamanya korban ini adalah anaknya ibu, apa yang akan ibu rasain, apa yang ibu akan lakukan, dan apa yang harus ibu perjuangkan. Iya, benar. Nah itu tersentuh banget ibu-ibu. Saya mau ikut gitu kan. Mereka berbondong-bondong mau ikut semuanya. Cuman sama saya dikasih sekat Bu ya. Tolong disampaikan kepada suaminya. Soalnya kan ini lagi-lagi kembali ke budaya kita gitu Bu. Kalau tiba-tiba hal sensitif ini ibu-ibu tiba-tiba ikut dan akan menjadi bumerang bagi saya selanjutnya, ini kan bahaya juga gitu kan. Akhirnya saya sampaikan kepada ibu-ibu, tolong Bu ya, komunikasikan secara baik-baik bersama bapaknya tentang hal ini. Kalau memang ibu itu sudah legowo banget bapaknya ibu ikut kami gitu kan, mari kita berangkat bareng-bareng. Tapi kalau memang suaminya masih ini itu dan hal semacamnya, mendingan ibu cari lobby lagi gitu kan, bagaimana sekiranya bapak ini mendorong ibu untuk hadir. Itu salah satunya yang berapa orang dari sekian sekitar berapa ya yang mau tahu aja. Ini kan isinya berat banget soalnya kan, nggak semua orang berani terbuka di publik gitu ya, terus kemudian menyatakan bahwa mereka setuju dengan penghapusan kekerasan seksual gitu kan. Sekitar 20 orangan kalau nggak salah itu waktu itu Bu. Dan mereka itu ya Allah kasihan ya gitu kan. Itu jadi kayak naluri keibuannya memang muncul pada saat itu. Ya alhamdulillah pelaku itu dikebiri gitu Bu, karena pelaku itu memang tokoh agama. Yang kasus yang terjadi di Madura ya? Iya, yang terjadi di Madura pada saat itu. Dan memang itu memang perlu kerja-kerja ekstra jaring yang memang mengharuskan bisa dikawal sampai ini Bu, sampai tuntas seperti itu. Itu salah satunya. Memang hal yang sangat sensitif kan seperti itu. Jadi kami kuatkan kembali, mohon ya Bu ya, yang punya anak balita, anak kecil perempuan bisa dijaga dengan baik seperti itu. Jangan langsung memang keluarga kita memang ada laki-laki dan semacamnya, itu adalah mahram gitu kan. Namun lihatlah perubahan yang dilakukan oleh anak-anak perempuannya seperti apa, itu bisa dicek-cek ya Bu ya, atau memang bertemanlah dengan mereka dulu gitu kan, atau memang mereka punya kamar sendiri, setiap harilah kontrol seperti itu. Jadi kontrol itu bukan hanya ibu saja, tapi juga dengan bapak-bapaknya yang ada seperti itu. Iya, ini menurut saya luar biasa ya, karena nggak gampang mengkomunikasikan isu berat ya, apalagi kontroversialnya, meskipun jelas-jelas kekerasan seksual itu kriminal ya. Apalagi dengan udah alhamdulillah kita sudah punya ya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, sehingga berharap masyarakat juga melihat ini, dan masyarakat penting untuk tahu bahwa saat ini Indonesia memiliki undang-undang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, sehingga
siapapun yang melakukan kekerasan seksual itu adalah kriminal dan itu akan berlawanan dengan negara gitu. Nah ini bagian dari negara untuk memproteksi warga negaranya, khususnya yang rentan ya, dan perempuan, anak-anak, anak-anak yang laki-laki dan perempuan juga penting, kemudian disabilitas dan yang lainnya. Nah di konteks pemberdayaan ini tentu kan ada banyak tantangan yang kamu hadapi ya. Kalau dilihat dari program TKH-nya sendiri, selain persoalan data, karena saya udah baca data punya masalah yang dikasih ada yang sudah punya duit, orang yang udah mampu, tapi namanya ada dalam list. Tapi beyond dari data itu sendiri, kamu melihatnya tantangan terbesar apa yang dihadapi program PKH khususnya di lingkungan kamu sendiri? Tantangan terbesar menurut saya itu ya ketika berbagai elemen tidak mendukung gerakan yang saya terapkan. Padahal saya tidak mau, atau apapun yang saya lakukan itu pasti aturan yang ada itu yang saya pegang, seperti itu. Dan ada beberapa oknum yang memang menyalahgunakan posisi strategisnya gitu kan, untuk memanipulasi ATM yang memang seharusnya dipegang oleh KPM, penerima manfaat. Tapi memang praktek bahwa ATM itu tidak ada di tangan penerima manfaat ini banyak ya? Banyak. Alasannya apa tuh? Ya alasannya itu sejak setelah tahun 2017 itu kan awal-awalnya ya untuk pelaksanaan PKH alhamdulillah lancar-lancar seperti itu, bantuan langsung masuk ke ATM-nya KPM seperti itu, dan bisa dinikmati secara langsung seperti itu ya. Namun setelah adanya bantuan itu BNPT yang bantuan pangan non tunai itu, yang itu kan beras kan, bantuan pangan non tunai ya, kayak yang beras itu kan Bu itu kan masuk dalam satu kartu gitu kan, kartu tapi memiliki 2 bantuan dan 2 pendamping seperti itu. Itu yang menjadi penyebabnya beberapa oknum itu kan biasanya mengelola berasnya gitu kan. Ini yang begini nggak bisa dilaporkan? Bisa dilaporkan gitu kan. Namun kan kita akan kembali lagi gitu Bu ya, kalau memang mau dilaporkan ya berarti kan desa itu juga yang akan terdampak sangat luar biasa. Selagi bisa dimusyawarahkan dan bisa dirubah gitu Bu, mungkin jalan itu yang akan dilakukan terlebih dahulu daripada proses hukum. Pernah berhasil, gitu kan. Maksudnya berhasil ya untuk membawa ini kepada yang lebih tinggi gitu ya di level desa, lalu memusyawarahkan itu bagaimana baiknya gitu. Berhasil. Alhamdulillah itu dikembalikan. Namun saya itu lebih mendorong kepada para KPM-nya itu sendiri biar ibu itu bisa bersuara memang apa yang diinginkan gitu Bu, biar tidak terpangku kepada orang lain. Itu salah satunya. Nah ini kan persoalan berat ya buat ibu-ibu rumah tangga gitu ya, yang mereka menerima bantuan tapi kemudian juga ada proses penyaluran yang tidak transparan gitu ya. Tapi kan mereka sudah dibina ya, atau dikuatkan gitu ya pengetahuan dan kapasitasnya di dalam tadi itu sekolah perempuan tadi itu. Nah menurut kamu proses affirmative action yang terjadi di sekolah perempuan tadi itu ngefek nggak kepada upaya mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka kalau yang tadi itu terjadi, misalnya ATM-nya disimpan oleh orang lain, atau misalnya jatah berasnya dikurangi dan sebagainya. Mereka berani nggak menyuarakan itu? Iya berani. Tapi tidak semuanya berani gitu Bu. Mungkin butuh proses mungkin ya Bu ya, karena yang namanya mindset yang berakar sejak kecil dirubah hanya 1 jam 2 jam kan tidak mungkin kan ya, kecuali memang yang memang mau gitu kan, mau dan benar-benar gitu untuk memperjuangkan hak miliknya, bahwa hartaku adalah hartaku bukan hartamu gitu. Harta selain milik Allah ya berarti itu adalah milikku kalau memang itu adalah milikku kan, seperti itu. Seharusnya kan itu yang memang memperjuangkan, kan kita untuk memperjuangkan apa yang kita punya kan memang itu diperbolehkan kan Bu ya. Itu salah satunya. Jadi edukasi aktif gitu
kayak pemberian informasi yang mereka butuhkan, ya aku yang ketika saya memang tahu saya akan sampaikan mengenai secara detail-detailnya seperti itu. Itu yang menguatkan mereka memahami bahwa memang ini adalah hak saya. Seperti halnya juga kayak identitas diri seperti itu Bu ya, kayak KTP, KK atau akte nikah dan akte lahir. Itu kan banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya dokumen identitas itu sendiri gitu kan. Ya cuma kalau memang dibutuhkan karena bantuan itu syaratnya menggunakan KTP yang maka memang mereka ngurus KTP-nya ya, gitu. maka mereka ngurus gara-gara ada KTP-nya. bantuan gitu. Tapi fungsinya sendiri belum tahu belum gitu memahami. Jadi kami memang sangat mewanti-wanti gitu kan, Bu, dokumentasi identitas diri, dokumen identitas diri yang asli tolong jangan dibawa kemana-mana. Siapapun yang minjam jangan sampai dikasih, jadi kasih aja fotokopinya juga nggak apa-apa gitu kan. Itu salah satu berarti ada praktek saya, gitu. Berarti ada praktek seseorang yang punya kuasa misalnya ngambil dokumen-dokumen kependudukan itu yang asli satunya, gitu. Ada praktek seperti itu. Salah satunya ya kalau momen-momen politik sudah mulai menghujani seperti itu. Itu kan salah satunya juga bisa, bukan? Nggak cukup KTP, harus yang asli yang dibawa gitu. Kalau pengambilan ATM kan butuh KTP asli, Bu. Kalau dapat bantuan, biasanya kan dulu kan ada bantuan yang beras ini kan masuknya ke desa. Atau memang ada oknum-oknum yang lain yang melaksanakan action yang terselubung istilahnya seperti itu kan juga bisa seperti itu. Jadi memang identitas itu kayak nomornya dan nicknya kan kalau memang hilang, tolong itu bisa ditempel biar tidak terlihat nomor nicknya itu sendiri. Itu bisa banyak penipuan kan karena menggunakan identitas itu sendiri. Terus apalagi kan ibu-ibu yang saya dampingi itu rata-rata tidak bisa baca tulis. Ketika mereka itu KTP-nya dipinjam dan mereka untuk menandatangani surat tanah seumpamanya ya Bu ya. Itu kan bisa jadi kan Bu, tanah mereka itu bisa diambil. Lagi-lagi nanti kayak konflik agraria pasti ada di situ. Karena salah satu ketidaksiagaan kita sebenarnya itu salah satunya. Tapi kalau ngelihat di proses sekolah perempuan ini kan sebenarnya nggak gampang ya. Nah, apa tantangan terbesar program ini menurut kamu? Kalau PKH tuh gini, kalau PKH itu kan ada duitnya, ya nggak? Orang berkomitmen kepada 1, 2, 3 gitu. Kenapa? Ya karena mereka ditransfer setiap bulan gitu. Cuman kalau sekolah perempuan ini kan enggak ya, nggak ada insentif lah, insentif yang berupa materi itu nggak ada gitu. Nah, gimana kamu menjaga agar si proses sekolah perempuan yang menjadi affirmative action ini itu tetap merasa dibutuhkan dan berjalan seiring dengan program yang ada di PKH. Saya memberi ruang informasi seluas-luasnya bagi peserta SP yang memang ingin bertanya apa yang diinginkan seperti itu, dan menambah jejaring selama saya bisa berjejaring gitu kan, apa yang bisa diakses untuk pemberdayaan perempuan yang ada, itu salah satunya. Kemarin-kemarinnya juga saya berjejaring dengan teman-teman yang memang bisa mengolah kayak membuat kue dan hal semacamnya, atau mengolah pekarangan rumah kayak daun kelor dan cabai hutan itu Bu ya, bisa dikelola menjadi kapsul itu. Nanti itu diundang, nanti ibu-ibu itu dikasih tahu bahwa manfaatnya seperti ini dan hal semacamnya. Itu salah satu ikhtiarnya seperti itu. Karena memang tantangan ya kembali lagi seperti itu. Kalau memang tidak ada embel-embel, kadang biasanya agak males dan alasan ini itu gitu. Dan pendekatan selanjutnya itu saya datang ke rumahnya rumah mereka. Jadi anggotanya berapa tuh? Yang sekarang itu 70. Gimana ngatur waktunya datang satu-satu itu? Ini Bu, kalau yang masih muda-muda ya tak kumpulin jadi satu.
Atau memang kalau lagi punya momen-momen apa gitu Bu, saya datang ke situ. Intinya saya berusaha datang. Itu kayak memberi energi baru bagi teman-teman semua. Termasuk kalau ada kawinan, ada sunatan, Iya. ada kenduri gitu ya. Jadi momen-momen itu kamu hadir ya di apa namanya rumah mereka. Salah gitu satunya itu. Kalau memang dekat gitu ya datang. Tapi kan kalau yang ibu-ibu kan deket-deket Bu. Jadi saya bisa main-main gitu kan ke sana. Lama nggak jumpa, kangen. Ayo kita ngobrol gitu. Ayo kita ketemu. Iya gitu kan. Soalnya kan rata-rata kalau ibu-ibu itu kan nggak punya handphone Bu. Jadi mau tidak mau nggak bisa WA-an ya. Nggak bisa WA-an, nggak bisa ya gitu melalui media sosial memang nggak bisa. Jadi mau tidak mau ya saya harus datang gitu kan pada saat itu. Tapi memang settingan sebagai pendamping PKH kan memang itu kan ya, datang ke rumah-rumah mereka gitu ya. Kamu sendiri sebagai anak muda, apa pesan kamu buat anak-anak muda yang mungkin gengsi ya menjadi pendamping PKH? Kok tua banget sih kayaknya gitu. Tapi kamu sendiri ngerasain dari apa namanya program yang cukup rapat gini ya, dan apalagi dikombinasikan dengan sekolah perempuan gitu. Apa yang membuat kamu sendiri bertransformasi atau berubah di proses yang cukup rumit ini? Iya. Kalau saya secara pribadi ya mungkin kembali kepada diri kita sendiri gitu kan. Kalau saya dulu pernah stagnasi ya maka saya harus berjuang bagaimana saya tidak stagnan di sini gitu kan. Jadi bagi anak muda atau perempuan yang di sana, selagi kita bisa bernafas, marilah kita tunjukkan bahwa kita berkualitas dan bermanfaat serta bertanggung jawab atas diri kita dan bagi orang lain. Ya khususnya untuk keutuhan dan kedamaian daerahnya, kita nggak usah kemana-mana gitu kan. Kalau kita berbicara daerah kita, oh itu tuh yang di Jakarta seumpamanya itu ada konflik peperangan bersenjata seumpamanya, yuk semoga nggak ada ya. Kita nggak usah mikir ke sana gitu kan. Mendingan kita berpikirlah di daerah kita sendiri, di mana kita lahir, di mana kita berdiam di situ sebagai penghunian ya, bahwa kita akan kembali di situ. Mari kembangkan daerah kita dengan suatu perjuangan yang sangat luar biasa, khususnya sebuah gerakan kecil yang memang memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya bagi keluarga yang memang tidak mampu. Dengan mensuarakan hak-haknya mereka, maka itu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan kebahagiaan bagi orang lain. Itu yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak muda di luar sana. Kalau aku sih ngobrol sama kamu kayaknya bakalan akan panjang gitu. Tapi kan segmen ini kan terbatas ya. Jadi mungkin untuk menutup segmen yang sangat edukatif ini, mungkin Reski bisa menyampaikan pembelajaran penting dari pekerjaanmu sendiri sebagai pendamping PKH. Kayaknya identitasnya banyak ya, pendamping PKH, aktivis gitu kan ya, juga anak muda dan sebagainya. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak muda di sana dalam konteks spesifik di pekerjaan ini, proses yang udah kamu lalui, pembelajarannya apa? Ya pembelajarannya itu ya tetap kuat gitu Bu, karena kalau kita sendiri tidak kuat ya bagaimana kita akan menguatkan orang lain gitu ya. Ya memang kata-kata itu memang bukan apa ya Bu ya, bukan vitamin yang pertama gitu kan. Oh nanti kalau saya nggak kuat, nggak mau dong aku mau menguatkan orang lain, itu ya berarti atau nggak nunggu kuat dulu, tapi menjadi diri lebih kuat adalah sebuah proses di mana proses itu bisa ditemui ketika kita juga memperkuat orang lain. Iya, itu salah satunya seperti itu juga Bu. Jadi jangan sampai menunggu kita kuat dulu baru kita akan menguatkan orang lain. Ukurnya kapan kuatnya gitu ya? Lama dong. Umur soalnya galau mulu. Soalnya umur juga kita nggak tahu sampai kapan kayak Jangan mentang-mentang muda lalu udahlah tunggu aja nanti saya umur 40 baru bergerak gitu ya. Umur 40 baru bergerak. Ya udah yang lainnya sudah pada habis ya Bu ya kalau sampai menunggu. Selagi kita ya diberi kesempatan untuk bergerak, ya marilah kita terus bergerak seperti itu. Baik. Ada pembelajaran lain yang menurut kamu itu sangat mengena di kamu sendiri? Pembelajaran yang lainnya itu ya sistem komunikasi yang baik.
Karena dengan komunikasi yang baik itu akan mendatangkan kerahmatan yang lain gitu kan. Gitu. Itu salah satunya. Saya masih belajar Bu untuk berkomunikasi yang baik. Namun komunikasi yang baik itu tidak cukup Bu. Karena partnernya kita itu bukan hanya orang tua saja, anak muda saja atau anak kecil saja, gitu kan. Fokus ya mungkin ya, kalau anak muda sekarang itu mungkin fokusnya kalau bestiku gitu kan. Kalau bestiku seumuran aku aja gitu kan, aku nggak mau dia berteman dengan yang lebih tua atau yang lebih muda gitu kan. Kadang seperti itu mindset anak-anak muda pada saat ini. Nah itu yang akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Kalau saya secara pribadi, saya akan berteman dengan semua orang. Saya akan berteman dengan alam, saya akan berteman dengan anak kecil, saya akan berteman dengan seumuran saya akan berteman dengan orang dewasa, saya akan berteman dengan orang-orang lansia dan disabilitas. Apalagi yang berbeda aliran dengan kita. Apalagi itu ya, tetap perlu ditemani. Nah, cara komunikasinya kita itu tidak sama gitu kan. Kalau kita berbicara dengan orang disabilitas, ya kita jangan pakai bahasa yang orang normal gitu kan. Kalau kita berbicara dengan orang lansia, ya jangan sampai kita menggunakan kata anak kecil gitu atau anak muda gitu. Kalau kita berbicara sama anak kecil, ya kita gunakanlah pakai bahasanya mereka gitu. Maka akan mudah dimengerti oleh mereka, dan apa yang kita inginkan ya pasti mereka akan mendengarkan gitu. Itu salah satunya Bu. Ya marilah kita belajar gitu. Baik, terima kasih Reski. Ini obrolan yang menurut saya sendiri jadi kayak tercerahkan ya. Ada fase-fase di dalam PKH itu yang ternyata memberikan peluang besar untuk pemberdayaan, dan tentu saja PKH sebenarnya bukan sesuatu yang yang kaku gitu. Tapi ini adalah sebuah paket program yang sangat memungkinkan kita mengintegrasikan dengan nilai-nilai yang lain ataupun keterampilan-keterampilan lain untuk memperkuat penerima manfaat yang ada dari PKH itu sendiri. Jadi para pendamping tentu saja boleh dong berinovasi dan berkreasi bagaimana program pemberdayaan di dalam konteks PKH ini mestinya bisa lebih dimaksimalkan gitu ya, sehingga masyarakat bisa betul-betul terbuka, dan tadi itu yang kamu sampaikan, berani untuk memperjuangkan hak dia gitu. Karena anak rawan di negeri ini banyak pelanggaran hak-hak asasi manusia. Tentu saja salah satunya adalah bantuan langsung tunai itu sangat rawan sekali gitu. Maka kalau masyarakat tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk memperjuangkan haknya, ya tentu saja bakal orang-orang yang merasa berkuasa dan sebagainya yang tidak amanah sangat mudah untuk mengambil hak dari warganya. Terima kasih sekali lagi Reski. Sama-sama Ibu. Ini sangat penting. Saya berharap sih obrolan kita ini bisa ditonton oleh para pendamping program PKH ya. Amin. Mudah-mudahan para pendamping juga bisa melihat ini sebagai peluang. Bukan hanya pendamping saja Bu, para pejuang kemanusiaan. Anak-anak muda yang nggak dapat pekerjaan. Ada yang namanya pendamping, ada pendamping desa, ada pendamping program PKH. Nah itu juga pekerjaan yang menarik untuk digeluti. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain sebagai wujud dari sharing power pemerintah pusat ke daerah, Undang-Undang Desa memberikan peluang besar bagi penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Juga segala upaya mendorong dan membumikan perdamaian dilakukan dari level yang paling kecil, yaitu desa. Bergeliatnya desa diharapkan bisa memberikan ruang ekspresi dan berinovasi yang luas kepada generasi muda. Mereka yang memiliki kecintaan pada pengembangan pemberdayaan masyarakat telah banyak mengabdikan diri sebagai pendamping desa. Reski adalah salah satu perempuan pendamping desa yang memiliki kegigihan untuk mendorongkan gerakan melek hak-hak perempuan kepada penerima program PKH.
Nah, dari cerita yang tadi sudah kita simak bersama, ada beberapa pembelajaran penting yang ingin saya petik pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah desa merupakan lokus atau arena paling strategis saat ini untuk melakukan upaya pemberdayaan perempuan. Melalui pendekatan memajukan desa adalah kesempatan besar buat anak-anak muda untuk menciptakan kreativitas dan inovasi demi kemajuan desanya. Termasuk anak-anak muda memberdayakan desanya harus jadi tren baru yang selalu digaungkan. Dilahirkan di era digital, anak-anak muda sudah selayaknya menjadi tulang punggung pengembangan desa yang lebih mengarah kepada digitalisasi. Yang kedua, karena nilai-nilai yang diajarkan pada keluarga dapat membentuk karakter anak muda, maka keluarga harus menjadi basis dari pemberdayaan itu sendiri. Ia adalah lingkup terkecil yang mempengaruhi watak dan kepribadian seseorang. Maka keluarga sudah seharusnya menjadi unit yang paling strategis untuk diberdayakan. Strategi pendekatan pada perempuan adalah cara yang tepat untuk melakukan transformasi pada keluarga dan lingkungannya. Cerita Reski merupakan bukti nyata bagaimana nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam keluarga mewujud pada perilaku anggota keluarganya. Pembelajaran ketiga adalah menjadi pendamping perempuan haruslah dibekali dengan keberanian dan kepekaan yang kuat. Strategi-strategi khusus harus digerakkan dengan cara-cara kreatif agar bisa diterima oleh masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan acara Talkshow Sibyl Peace. Semoga cerita-cerita yang kami suguhkan mampu menggerakkan Anda untuk meneladani para perempuan perdamaian kita. Perubahan tidak bisa ditunda. Perubahan tidak langsung besar. Perubahan mulai dari diri sendiri. Perubahan dari perempuan untuk masyarakat. Jika Anda memiliki cerita inspiratif tentang perempuan yang melakukan perubahan di komunitasnya, hubungi kami di alamat berikut ini. Cerita tentang perempuan membangun perdamaian juga bisa Anda saksikan dan Anda ikuti di Instagram sibylpeace.id atau melalui website www.sibylpeace.id. Sampai jumpa di tayangan Sibyl Peace berikutnya.